Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Untuk Jumat Agung, kita tidak menyebutnya sebagai misa, karena memang tidak ada misa pada Jumat Agung. Kita terbiasa menyebut misa Jumat Agung, padahal yang dimaksud adalah upacara Jumat Agung. Pada hari Jumat Agung, bahkan tidak ada pelayanan sakramen, seperti pembaptisan, perkawinan, ekaristi, dan penguatan imamat, kecuali dalam keadaan darurat, hanya dimungkinkan untuk sakramen tobat dan perminyakan orang sakit. Inti dari peringatan Jumat Agung adalah mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Perayaan Jumat Agung seharusnya kita manfaatkan sebagai ucapan terima kasih syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita dengan bersedia wafat di kayu salib. Menjadi kesempatan buat kita untuk memberikan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan Yesus yang telah wafat menebus dosa kita, yang telah menyelamatkan kita. Liturgi Jumat Agung menggunakan Injil Yohanes yang khas, yang melihat saat kematian Yesus sebagai saat di mana Dia ditinggikan dan dimuliakan. Injil Yohanes melihat sengsara Yesus dan wafatnya sebagai passion, hasrat Yesus yang menggebu-gebu untuk menebus dosa manusia. Via Dolorosa atau jalan salib adalah konsekuensi demi tujuan untuk menyelamatkan manusia. Penebusan dosa adalah passion, kedatangan dan kehidupan Yesus di dunia ini. Sengsara dan wafat Kristus adalah waktunya Kristus untuk penebusan dosa manusia. Kalau kita ingat waktu pernikahan di Kana, di mana Bunda Maria meminta Yesus untuk membantu penyelenggara pesta yang kehabisan anggur. Dalam tradisi Yahudi, anggur adalah elemen utama dalam setiap pesta. Tidak ada pesta yang tidak memiliki anggur. Saat itu Yesus menjawab Bunda Maria, katanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Yohanes 2 ayat 4. Yang mau disampaikan Yesus adalah bahwa waktu Dia belum tiba adalah kematiannya. Waktu Yesus adalah untuk sengsara dan wafat di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Saat Yesus disalib dan wafat, itulah saat Dia ditinggikan dan dimuliakan. Dalam rumusan Injil Yohanes, di saat akhir hidupnya, Yesus mengucapkan dua kata yang merangkumkan perutusannya. Consumatum est, sudah selesai. Lalu Yesus wafat. Dengan wafatnya, maut, kekuatan jahat iblis sudah dikalahkan secara definitif dan kemenangan jaya ada di pihak Allah yang menyelamatkan kita. Saya mengutip, wafat Yesus pertama-tama mewahyukan kasih Allah yang begitu besar, yang tak terbatas, radikal, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, juga kalau itu berarti harus mengalami kematian, menurut Kardinal Hans Urs von Balthasar. Kekasan liturgi Jumat Agung adalah pasio Injil Yohanes yang diwartakan oleh imam dan beberapa orang dengan nada dan melodi yang sangat khas pula. Pasio dinyanyikan dengan melibatkan kor dan juga umat di beberapa bagian. Umat juga berlutut saat dalam pasio dikisahkan wafatnya Kristus. Kita berlutut menyembah, merasa tidak pantas, juga bersyukur karena Allah melalui Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Lalu doa Maria. Dalam doa Maria ini menggambarkan wafat Yesus Kristus berdampak secara universal, yaitu penebus
artinya penebusan buat semua manusia. Doa-doa dipanjatkan untuk kepentingan seluruh gereja, dunia, dan semua manusia. Berikut penghormatan salib. Penghormatan dan penyembahan kepada Yesus di kayu salib adalah pokok dari liturgi Jumat Agung. Seorang imam seharusnya melepaskan kasula dan sepatu ketika mau menyembah salib sebagai bentuk kerendahan hati dengan melepas semua atribut kebesarannya. Dengan rendah hati mau menghadap salib suci dan menyembah Yesus yang tergantung di salib. Ada sebuah kisah pada saat Kaisar Heraklius yang berniat mengembalikan salib suci Yesus yang ditemukan oleh Santa Helena ke sebuah basilika di Bukit Kalvari. Setibanya di depan pintu basilika, Kaisar Heraklius tidak mampu melangkah seperti terpaku, kakinya kaku. Lalu Uskup Zakarias yang mendampingi meminta supaya Kaisar melepas semua atribut kebesarannya, mahkota dan mantel, serta lainnya sampai nampak seperti orang biasa saja. Seketika itu juga salib suci menjadi ringan dan mudah diangkat dan dibawa masuk untuk disimpan di dalam basilika. Ketika seorang imam yang melepas kasulanya dan melepaskan sepatunya menandakan kerendahan hatinya dan siap menyembah Dia. Pada Jumat Agung kita juga berpuasa. Puasa pada Jumat Agung memiliki makna yang berbeda dengan Rabu Abu. Pada Rabu Abu kita berpuasa sebagai bentuk pertobatan kita, sesuai dengan bacaan-bacaan kitab suci yang diwartakan kepada kita pada perayaan Rabu Abu. Sedangkan pada Jumat Agung kita berpuasa karena kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berpuasa karena Sang Mempelai diambil dari tengah-tengah kita. Ini juga sesuai dengan bacaan kitab suci, yaitu di Lukas 5 ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Hari Jumat Agung kita memperingati sengsara dan wafat Kristus. Itu sama seperti Kristus yang diambil dari kita. Pada saat itulah para murid berpuasa. Kita juga berpuasa karena sengsara dan wafat Kristus untuk menebus dosa kita. Sahabat Ruang PC, mari kita peringati Jumat Agung dengan kesadaran bahwa Allah yang lebih dulu mengasihi kita dengan cara yang radikal, dengan mengutus Putra Tunggalnya untuk datang ke dunia sebagai domba Paskah. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita untuk berterima kasih dan bersyukur atas penebusannya. Datang untuk menghormatinya, datang untuk menyembahnya. Biarlah kita membalasnya dengan cinta yang tulus juga. Non Scholae Sed Vita Discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non Scholae Sed Vita Discimus.